Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Wow, semangat sekali. Sebelum materi dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Baik. Apakah ada yang tidak masuk? Ada. Ya. Siapa? Arjunaika. Terus. Kakak. Kakak. Baik. Apakah hari ini ada yang nggak masuk? Tidak. Alhamdulillah. Baik anak-anak, di pertemuan kemarin, minggu kemarin kita membahas tentang apa? Nah, di antara kalian, apakah ada yang masih ingat apa itu talak dan rujuk? Pengertiannya. Kalau talak itu putusnya hubungan pernikahan yang dijatuhkan oleh suami kepada istri dengan lafaz tertentu sesuai syariat Islam. Kalau rujuk, Kembalinya suami kepada istrinya setelah talak ini selama masih itu masih berlangsung. Iya, sudah. terus itu, kapan waktu tidak diperbolehkan untuk menjatuhkan talak? Saat Tenang. Siapa? Siapa dulu? Ayo. saat istrinya hamil, Terus. terus saat istrinya sedang haid, terus saat istrinya sedang nifas. Sudah. Sudah. Terus kan kemarin sudah saya terangkan tentang talak dan rujuk. Jadi hari ini saya akan menjelaskan tentang materi cerai. Apa kalian ada yang tahu materi pengertian dari cerai itu apa? Apa ya? Emang talak beda sama talak, Kak? Beda. Jadi cerai itu yaitu perbuatan yang diperbolehkan agama ketika hubungan rumah tangga itu sudah tidak bisa untuk dipertahankan lagi. Nah, bedanya apa sih bedanya cerai sama talak? Kalau talak itu kan yang boleh menjatuhkan itu kan hanya suami. Tetapi cerai itu yang boleh menjatuhkan itu bisa dari suami, gugatan dari istri, atau sebab tertentu yang dibenarkan syariat. Misal ada contohnya, mohon maaf jika suaminya meninggal, bisa dibilang cerai mati atau bisa mati. Itu pokoknya itu tadi. Talak itu kan yang boleh menjatuhkan kan hanya suami, istri nggak boleh ikut menggugat. Kalau istri membuat itu namanya cerai. Nah, sekarang tugas kalian adalah mencari artikel atau jurnal tentang pengertian cerai. Habis itu membuat kelompok dibagi menjadi 2 kelompok. Sebelum kalian mencari artikel atau jurnal, coba angkat tangan 1 sampai 2. Jadi 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dimulai dari sini. 1, 2, 1. 1. Nah, silakan kalian yang mendapat nomor 1 kumpul di nomor 1, yang nomor 2 kumpul di nomor 2. Sekarang, ayo cepat. Iya. Satu dua sih.
Satu di sini, dua di situ. Satu di sini. Bapak sama. Udah ya, kawan. Baik, apakah dari masing-masing kelompok, baik satu maupun dua sudah mencari jawaban dari studi kasus tersebut? Sudah. Nah, tahu kan tugas kalian sekarang apa? Presentasi. Nah, siapa yang dari kelompok satu presentasi? Saya. Dari kelompok dua? Saya. Nah, sekarang mau sesama dulu yang presentasi. Kelompok Kelompok 2. Sesuai dengan urutannya kelompok 1. ya, kelompok dua. Oke. Iya, berdiri dijelaskan kepada teman-teman yang paham. Ya, dua. Monggo, Bang. Berdiri. Ini dibuka deh studi kasusnya biar tahu. Siap. Oke. Tak review dikit ya, studi kasus itu intinya ada seorang suami istri, ya kan? Selama menjalani pernikahan selama 6 tahun dan memiliki 1 orang anak. Nah, kemudian ada keretakan di hubungannya. Akhirnya sang suami itu menjatuhkan talak kepada istrinya. Terus itu suaminya juga terang-terangan mengatakan, mulai sekarang kamu bukan istriku lagi, aku ceraikan kamu dengan talak 1. Nah itu. Terus akhirnya si istrinya ini ke rumah saudaranya. Kan itu juga masih masa iddahnya juga. Nah, terus intinya kita disuruh menganalisis apakah rujuknya sang suami setelah cerai tadi itu setelah tak dijatuhkan, sang suami itu meminta rujuk kepada sang istri. Nah, apakah rujuknya itu bisa diterima atau tidak? Nah, ini jawabannya adalah yang pertama yang dipertimbangkan adalah ucapan rujuk itu termasuk talak sori karena sudah jelas-jelas talaknya itu langsung dijatuhkan ke istrinya. Nah, terus yang kedua talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i atau talak 1 yang dijatuhkan ke istrinya tadi, dan talak tersebut menurut fikih itu sudah sah, sudah memenuhi syarat-syarat meskipun sedang kondisi marah. Nah, karena masa iddah itu tadi, budi itu boleh melakukan rujuk tanpa akad atau nikah baru. Nah, rujuk itu sah apabila dilakukan dengan niat dan pernyataan rujuk yang jelas. Nah, dan secara hukum negara Indonesia perceraian atau talak tadi itu perlu diproses melalui pengadilan agama. Tapi gara-gara cuma talak 1 atau talak raj'i itu masih ya nggak apa-apa gitu kalau kita rujuk kembali sama istrinya. Jadi kalau mau rujuk kembali sama istrinya itu nggak apa-apa. Itu salahnya. Beri tepuk tangan kepada jawaban yang sangat bagus dari kelompok 2. Sekarang kelompok 1. Katanya itu nggak tadi? Ya, Sally. Dari studi kasus yang pertama itu intinya jawabannya itu Ahmad itu melakukan talak sori soalnya karena menggunakan kata cerai secara jelas sehingga talaknya sah. Talak yang dijatuhkan adalah talak 1 yakni talak raj'i. Jadi Ahmad masih boleh rujuk sama istri Jadi Ahmad masih boleh rujuk selama Siti masih dalam masa iddah. Sudah saja. Beri tepuk tangan. Nah, sama-sama bagus jawabannya. Jadi, terus di kasus tersebut mengandung apa? Mengandung inti jawaban yang sama, yaitu kedua talak yang dijatuhkan baik dari studi kasus 1 maupun 2 itu sang suami dalam kondisi masih dalam kondisi sadar, jadinya masih memungkinkan rujuk tanpa adanya nikah lagi. Nah, jadi di dalam hal tersebut kita perlu pelajari adalah bagaimana caranya kita, terutama kalian-kalian yang bakal menjadi seorang istri itu dalam mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi siapa? Suami. Biar tidak gampang atau tidak
ya gampang lepas untuk menjatuhkan Allah. Ya semoga keluarga kita juga diberi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa kakak sampaikan. Sedikit flashback lagi. Cerai adalah yang bisa dijatuhkan oleh. Nah, jadi itu tadi yang menggunakan dengan kala. Iya kan? Nah, jadi cerai itu perpisahan yang bisa dilakukan oleh suami maupun bukan istri. Kalau talak, nah, minggu depan di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tentang masa iddah, yaitu masa dimana misal cerai itu istrinya kapan sih boleh nikah lagi, boleh keluar rumah, begitu intinya. Nah, mungkin itu saja. Terima kasih atas partisipasinya, sudah semangat untuk hari ini. Sebelum materi kita tutup, pembelajaran kita tutup, kita berdoa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, semoga kita bisa berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.